Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah, ada seorang pembunuh yang sangat bengis. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Banyak orang yang takut berhadapan dengan pembunuh itu. Dan suatu ketika, pembunuh itu mendapatkan hidayah. Dia ingin sekali bertaubat. Dia benar-benar menyesali kesalahannya. Maka datanglah pembunuh itu kepada seorang ahli agama. Wahai Tuan, saya sudah membunuh 99 orang. Saya telah banyak melakukan dosa. Tahukah Tuan bagaimana caranya saya bertaubat? Tanya si pembunuh. Kamu sudah terlalu banyak melakukan dosa. Kamu tidak akan diampuni. Jawab ahli agama itu dengan nada sinis. Benarkah seperti itu, Tuan? Tanya pembunuh itu yang semakin gelisah. Benar, dosamu sudah terlalu besar, kata si ahli agama itu. Karena merasa kesal, kecewa, dan putus asa, pembunuh itu mencabut belatinya. Ahli agama itu pun tewas di tangan si pembunuh. Si pembunuh semakin gelisah. Dia ingin bertobat, tapi bagaimana caranya? Dan dia harus pergi kemana? Siapa orang yang sanggup membimbingnya bertaubat? Pembunuh itu tidak putus asa. Dia terus berjalan mencari orang yang bisa memberinya petunjuk. Suatu hari dia bertemu dengan seorang ahli ibadah. Tuan, saya telah membunuh 100 orang. Dosa saya sangat banyak, tapi saya ingin bertaubat. Tahukah Tuan bagaimana caranya saya bisa bertaubat? Tanya si pembunuh. Ahli ibadah itu menghentikan zikirnya. Dia tersenyum kepada si pembunuh. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun. Minta ampunlah kepadanya dan dengan sebenar-benarnya, kata ahli ibadah itu kepada si pembunuh. Bagaimana caranya, Tuan? Tanya si pembunuh. Pergilah ke sebuah kampung di tepi hutan. Di sana ada seorang waliullah, seorang yang ahli ibadah. Dia akan membimbingmu. Tapi perjalanan dari sini ke sana lumayan jauh, kata si ahli ibadah kepada si pembunuh. Tidak ada yang jauh lagi bagi saya, Tuan. Terima kasih sekali, ucap si pembunuh. Setelah pamit, berangkatlah pembunuh itu dengan cepat. Dia ingin segera sampai ke kampung yang ditunjukkan orang soleh tadi. Sayangnya, nasib berkata lain. Di tengah jalan, si pembunuh dicegat rampok. Dia pun diserang hingga akhirnya menemui ajalnya. Malaikat rahmat yang akan menjemput si pembunuh ternyata datang bersamaan dengan malaikat azab. Mereka sama-sama merasa berhak membawa orang itu. Dia sudah melakukan dosa besar, yaitu membunuh 100 orang. Jadi orang ini bahagian kami, kata malaikat azab. Tidak bisa, dia sudah bertaubat dan Allah maha pemaaf. Jadi dia itu bahagian dari kami, kata malaikat rahmat. Karena tidak ada yang mengalah, mereka lalu berunding. Bagaimana jika kita ukur saja? Jika tempat dia meninggal lebih dekat ke tempatnya untuk bertobat, maka orang itu bahagianmu. Tapi jika tempat dia meninggal lebih dekat ke tempat asalnya tadi, maka pembunuh itu bahagian dari kami, kata malaikat azab. Maka diukurlah jaraknya. Ternyata tempat pembunuh itu meninggal lebih dekat dengan tempatnya akan bertobat. Dan si pembunuh pun dibawa oleh malaikat rahmat. Menurut Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya Sahihul Qasas An-Nabawi, kisah tersebut membuka pintu harapan bagi siapapun orang beriman yang hendak meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ingat kembali surah Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah melarang kita untuk berputus asa dan meyakinkan kita betapa ampunannya amat luas. Lihatlah pria yang telah membunuh 100 nyawa atas izin Allah. Langkah kakinya digerakkan dalam hijrah menuju kehidupan yang lebih islami. Walaupun dia sudah meninggal sebelum mencapai negeri tujuan, ternyata taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, menurut Syekh Umar Sulaiman, dari kisah ini dapatlah dipetik suatu hikmah betapa ahli ibadah yang menjadi korban ke-100 merupakan orang yang pandai beribadah, tetapi belum tentu berilmu. Kata-katanya yang menghakimi bahwa taubat sang pembunuh tidak mungkin diterima terbukti keliru. Ahli ilmu yang pertama kurang bijak bila dibandingkan dengan ulama yang menasihati sang pembunuh agar hijrah dari negeri asalnya. Ulama tersebut menilai siapapun hamba Allah berkesempatan mendapatkan naungan dan ampunannya Allah. Dengan begitu terbukalah jalan menuju pintu taubat, tertutuplah celah kembali kepada kemaksiatan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Allah akan mengampuni semua dosa kita, asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Demikianlah video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.